Ingat dan pikir dulu, kira-kira dia bisa nggak membahagiakan kamu, bisa nggak untuk mengasih nafkah anak kalian, atau mungkin juga mengurus untuk kebutuhan di rumah. Jadi jangan hanya sekedar untuk seneng-seneng ataupun mungkin untuk pamer. Ini nanti yang ada ya seperti ini, kasusnya akan sangat menyedihkan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah postingan curhatan seorang mbak TKW mengisahkan tentang mbak TKW Taiwan yang menikah dengan orang pribumi atau orang Taiwan. Yang mana di sini dia menuliskan seperti ini. Mbak TKW yang menikah dengan orang Taiwan tapi berakhir perceraian. Tapi mbaknya tetap bertahan bekerja di Taiwan demi anak Tapi mbaknya tetap bertahan bekerja di Taiwan demi anak. Suatu hari mengalami kecelakaan hingga lututnya patah sampai tak bisa bekerja lagi. Mbaknya kesulitan ekonomi sampai-sampai tak bisa membayar kontrakan. Pemilik kontrakan melaporkan ke pihak berwajib dan berakhir dipulangkan. Aduh, gimana nih guys? Ini kalau dengar cerita ini ngeri juga ya. Namun emang ini tidak semua guys ya. Tidak semua orang yang menikah sama orang Taiwan itu seperti ini. Namun banyak juga kejadian-kejadian yang mengerikan. Bahkan ada juga yang saya kemarin juga mengupload ya video yang menikah dengan orang Taiwan, ujung-ujungnya seperti ini. Banyak juga yang di live yang menikah sama orang Taiwan sampai harus jualan sendiri sambil gendong anak, katanya sampai nggak dikasih nafkah. Ini emang sangat memprihatinkan. Kadang kita nikah sama siapa saja, kita kan belum tahu kedepannya gimana. Namun intinya kita harus selalu bersyukur dan intinya harus selalu waspada. Jadi kalau kita pengen nikah dengan orang luar atau mungkin di tempat kita bekerja seperti di Taiwan atau di Hong Kong, setidaknya kalian lihat dulu apakah dia kira-kira bisa membahagiakan kalian, atau mungkin kalau punya anak ya mungkin anak kalian juga, keluarga kalian juga. Jadi jangan semena-mena karena kalian suka atau mungkin pengen hanya sekedar biar dipuji sama yang lain atau mungkin dipuji sama tetangga. Ini justru yang akan membawa malapetaka buat kalian. Seperti mbaknya ini, mungkin keinginan dia itu dari dulu ya nikah sama orang Taiwan. Nah, ketika nikah dengan orang Taiwan nggak tahu ada masalahnya, tiba-tiba saja diceraikan. Dan si mbaknya itu mengurus anak-anaknya, dan ketika saja dia mungkin mendapat kecelakaan dan sampai dia tidak bisa bekerja lagi, sehingga kan dia tidak mampu untuk membayar sewa kontrakan. Apalagi jadi si pemilik kontrakan sampai melaporkan ke pihak yang berwajib. Akhirnya si mbaknya itu sampai dipulangkan. Ini sangat miris guys ya. Dengan harapan menikah dengan orang Taiwan, ingin bahagia, ingin masa depan lebih terjamin, mungkin diratukan, namun justru sebaliknya. Jadi dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar lebih waspada, agar lebih berhati-hati jika memilih pasangan di luar negeri. Karena teman-teman tahu sendiri kan, yang namanya orang Taiwan sama orang kita itu beda. Mungkin pasti di sini juga banyak orang berkomentar yang bilang, aku sama orang Indo juga seperti ini. Jadi kita menikah sama siapa aja itu tergantung nasib kita guys ya. Jadi jangan menyalahkan takdir, jangan menyalahkan mungkin karena kamu nikah sama orang Taiwan makanya gini. Jadi jangan menyalahkan hal seperti itu. Jadi intinya emang ini mungkin sebuah takdir jalan kehidupan. Yang penting kalian harus berhati-hati karena kasusnya sudah banyak sekali guys ya. Orang menikah dengan orang Taiwan bukannya bahagia, justru malah kadang dijadikan seperti pembantu gratis, dan bahkan ada yang sampai menjadi tulang punggung. Karena kebanyakan teman-teman tahu sendiri, yang namanya orang Taiwan ya, orang Taiwan, kalau emang dia orang kaya, orang masa depannya bagus ya, dan dia mempunyai aset ataupun mungkin perusahaan, itu nggak mungkin melirik seorang TKW, itu nggak mungkin. Namun karena kalian harus tahu ya, yang namanya nikah di Taiwan itu sangat mahal guys. Dan mungkin mikirnya daripada dia nggak menikah, dan mungkin dia kenal dengan seorang mbak TKW, akhirnya deketin dan dia sampai mau mengajak nikah. Nah disitulah teman-teman tahu sendiri, biasanya orang Indonesia dikasih mahar 200 juta, 300 juta itu sudah kelepek-kelepek ya. Padahal di situ untuk kedepannya kita tidak tahu masa depannya gimana, kedepannya apakah mungkin nanti lebih baik, lebih bagus, itu emang susah diprediksi.
Jadi intinya untuk teman-teman agar lebih hati-hati, dan kalau seumpama pengen mencari pasangan orang luar ya, mungkin di Hong Kong, di Taiwan, atau mungkin di mana saja, ya kalian ingat dan pikir dulu, kira-kira dia bisa nggak membahagiakan kamu, bisa nggak untuk mengasih nafkah anak kalian, atau mungkin juga mengurus untuk kebutuhan di rumah. Jadi jangan hanya sekedar untuk seneng-seneng ataupun mungkin untuk pamer. Ini nanti yang ada ya seperti ini, kasusnya akan sangat menyedihkan.